Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majid Hafiz dengan NIM 242210007. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah mini project terkait dengan spam detection yang menggunakan machine learning dan algoritma multinominal net base dan IDF berbasis flash. Jadi tujuan dari project ini yaitu untuk membangun sebuah aplikasi yang mampu mendeteksi sebuah pesan termasuk kategori spam atau HAM. Secara otomatis menggunakan metode machine learning. Dengan adanya sistem ini diharapkan nanti proses penyaringan pesan dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan mengurangi risiko pengguna menerima pesan spam yang mengandung promosi penipuan atau sebuah informasi yang tidak diinginkan. Jadi spam merupakan salah satu permasalahan yang sering kali kita temui pada layanan pesan singkat maupun email. Pesan spam biasanya berisi sebuah promosi berlebihan, penawaran palsu, hadiah fiktif, ataupun tautan yang berpotensi membahayakan pengguna. Jika proses identifikasi dilakukan secara manual, tentu itu akan sangat membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama ketika jumlah pesannya itu begitu sangat banyak. Jadi oleh karena itu pada proyek mini ini akan memberikan sebuah solusi, yaitu membangun sebuah aplikasi berbasis web menggunakan flash yang mampu mengklarifikasi pesan menjadi dua kategori, yaitu spam dan HAM, secara otomatis menggunakan model machine learning. Jadi pada tahap ini atau pada proyek ini saya akan menggunakan beberapa tahapan dalam NLP. Yang pertama itu tahapan pre-processing, yaitu yang dimana pada tahapan ini teks akan dibersihkan melalui beberapa proses, yang dimana proses tersebut terdiri dari mengubah semua huruf menjadi huruf kecil atau lowercase. Yang kedua itu menghapus angka, menghapus tanda baca, menghapus URL atau email, serta menghapus spasi yang berlebihan. Jadi tujuan dari processing ini yaitu untuk menghasilkan data yang bersih sehingga model lebih mudah dipelajari dari setiap pesan. Kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap TF-IDF. Di mana tahap ini akan digunakan untuk mengubah data teks menjadi sebuah bentuk numerik yang dapat dipahami oleh algoritma machine learning. Jadi metode ini memberikan bobot yang lebih tinggi pada kata-kata yang penting dalam suatu dokumen, dan bobot yang lebih rendah pada kata yang terlalu sering muncul pada semua dokumen. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, yaitu algoritma multinominal net base. Jadi algoritma ini merupakan algoritma klarifikasi yang sangat cocok untuk digunakan pada teks. Jadi algoritma ini akan menghitung probabilitas suatu pesan termasuk kategori spam atau HAM berdasarkan kata-kata yang terdapat pada pesan tersebut. Adapun keunggulan dari algoritma ini yaitu yang pertama itu proses pelatihan yang sangat cepat, yang kedua itu algoritma ini sangat sederhana, serta algoritma ini memiliki akurasi yang cukup tinggi pada klasifikasi teks. Untuk datasetnya itu, dataset yang saya gunakan yaitu SMS spam collection dataset yang berisi sekitar 5.572 pesan SMS, terdiri dari sekitar 482 pesan HAM serta sekitar 747 pesan spam. Jadi dataset ini akan dibagi menjadi data training sebesar 80% dan untuk testingnya itu sekitar 20%. Di sini teman-teman bisa lihat proses pre-processingnya. Baik, di sini saya akan menjalankan sebuah file, yaitu file pre-processingnya, yang dimana pada file ini akan
membersihkan seluruh data, dan nanti ketika file ini dijalankan akan menghasilkan file baru yang bernama proses dataset CSV-nya. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, nah tadi kita sudah menjalankan file preprocessingnya. Selanjutnya kita akan menjalankan file train modelnya. Nah, jadi program ini itu untuk melatih model machine learning menggunakan algoritma NetBayes dan TF-IDF. Nah, jadi setelah proses ini selesai, model dan factorizernya disimpan pada folder model sehingga dapat digunakan oleh aplikasi web. Nah, sini teman-teman bisa lihat outputnya. Ada akurasi, conversion matrix, dan classification reportnya. Oke, setelah kita menjalankan train modelnya, di sini ada Python APWP. Nah, kita langsung saja menjalankan Python APWP-nya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat output dari Python APWP-nya. Sini akan menampilkan sebuah website atau tampilan output dari sebuah aplikasi spam dan hamil. Dan di sini saya akan mencoba untuk memasukkan beberapa kategori spam. Oke, langsung saja kita masukkan. Nah, setelah dimasukkan di sini sistem berhasil mengidentifikasi pesan tersebut sebagai sebuah spam. Nah, lanjut kita akan masukkan contoh teks yang menghasilkan prediksi hamil. Nah, setelah kita masukkan, teman-teman bisa lihat sendiri hasil dari aplikasi ini, yaitu menunjukkan bahwa pesan ini memang termasuk ke dalam kategori HAM. Oke, jadi berdasarkan hasil pengujian tadi, sistem ini mampu mengklarifikasi pesan spam dan HAM dengan baik menggunakan algoritma NetBayes. Jadi model ini dilatih menggunakan dataset SMS spam collection yang berisi lebih dari 5.000 data, yang dimana hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi sehingga cukup baik digunakan sebagai sistem klasifikasi pesan HAM. Nah, selain itu juga aplikasi ini juga berhasil diimplementasikan dalam bentuk website menggunakan framework Flash sehingga mudah digunakan oleh pengguna. Nah, jadi kesimpulannya di sini yaitu berdasarkan mini project yang setelah saya buat di sini, dapat disimpulkan bahwa algoritma NetBayes yang dikombinasikan dengan TF-IDF mampu digunakan untuk melakukan klasifikasi pesan HAM, spam, dan HAM dengan cukup baik. Nah, adapun kelebihan dari mini project saya ini yaitu proses klasifikasinya itu cukup cepat, implementasinya pun sederhana, dan serta akurasi yang cukup tinggi, serta mudah dikembangkan menjadi aplikasi yang berbasis web. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama itu model ini masih bergantung pada kualitas datasetnya. Jadi tergantung berapa banyak datasetnya, semakin banyak datasetnya maka prediksinya juga semakin bagus. Nah, kekurangan yang kedua itu sulit mengenali kata-kata baru yang pernah muncul pada data pelatihan. Nah, serta belum menggunakan teknik deep learning sehingga masih memiliki keterbatasan pada kalimat yang kompleks. Nah, untuk rencana pengembangannya di sini sistem ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan beberapa streaming dan support removal, lalu menggunakan algoritma yang lebih modern seperti support vector, mesin atau BERT, serta menambahkan fitur upload file, menyimpan riwayat prediksi, serta meningkatkan tampilan antarmuka agar lebih menarik. Nah, jadi demikian presentasi mini project yang sudah saya buat ini.
Terima kasih terus perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.